Halo sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xin berganti ke kelompok Xiaoyan. Xiaoyan mengambil peta dasar laut di tangannya. Di lokasi rute peta menunjukkan adanya beberapa ras lain yang ada di dasar laut. Tetapi saat ini Xiaoyan tidak menemukan keberadaan kehidupan seperti yang ditandai pada peta. Seluas mata memandang hanya ada reruntuhan yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Apakah mereka semua dibantai oleh monster darah? Ucap Xiaozan. Saat Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia menghela nafas panjang lalu berkata, "Menurut dugaan saya, penyebab kejadian ini memang ulah monster-monster darah." Ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, apakah Anda tahu asal-usul monster darah ini?" Tanya Xiaozan. Monster-monster darah ini berasal dari alam Dewa Darah. Mereka merupakan anggota Dewa Darah yang terlemah. Di alam Dewa Darah merupakan penghinaan jika ada salah satu anggota mereka tidak memiliki kekuatan Daoxian. Oleh karena itu, setelah terjadinya bencana kuno, mereka dibiarkan berada di benua ini. Ucap Xiaoyan. Saat mendengar kata-kata Xiaoyan, seluruh kelompok menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka jika monster-monster darah ini merupakan anggota dari alam Dewa Darah yang terlemah. "Xiaoyan, seberapa besar peluang kita untuk bisa menang dalam pertempuran ini?" Tanya Nan Erming dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan Raja Dewa Darah berada di tingkatan Daoxian. Selain itu, masih ada 4 dari 7 Jenderal Dewa Darah yang masih hidup. Saya rasa tingkat kemenangan kita 50%. Ucap Xiaoyan. Itu sudah cukup untuk saya bersemangat. Saya yakin bahwa kita mampu menghancurkan monster-monster darah. Ucap Xiaozan. Pertempuran ini adalah pertarungan yang pahit. Jika kita menang, sama halnya akan melepaskan penderitaan banyak kehidupan yang ada di Lautan Emas ini. Ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk. Keinginan mereka untuk menghancurkan monster-monster darah semakin besar. Saat ini kelompok Xiaoyan sudah mendekati reruntuhan. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius dan mengeluarkan penguasa Xuan saat berkata, "Pertarungan ini adalah awal dari perdamaian benua ini. Jika kita kalah dalam pertarungan, maka benua ini akan hancur. Sekarang pertarungan ini bukan demi diri kita sendiri, melainkan kita memikul tanggung jawab besar atas keselamatan saudara kita. Oleh karena itu, kita harus menang dalam pertempuran ini apapun caranya." Ucap Xiaoyan dengan nada tegas. Ucapan Xiaoyan membangkitkan semangat seluruh kelompok. Pada saat yang sama, Xiaoyan bergegas ke arah reruntuhan. Seluruh kelompok mengikuti Xiaoyan dari belakang. Tiba-tiba Xiaoyan berhenti saat persepsinya merasakan aura yang sangat kuat. "Musuh telah tiba. Kalian semua bersiap-siap untuk bertarung." Ucap Xiaoyan. Seluruh kelompok Xiaoyan mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum tiba-tiba terungkap 4 sosok muncul tepat di depan Xiaoyan. Itu adalah 4 Jenderal Dewa Darah dari 7 lainnya. Namun 3 di antara lainnya sudah mati dibunuh Xiaoyan. Jenderal Dewa Darah pertama itu berkata, "Saya tidak menyangka bahwa ketiga Jenderal Darah dibunuh oleh manusia rendahan. Saya sebelumnya menduga bahwa yang membunuh ketiga Jenderal Dewa adalah suku naga." Ucap Jenderal Dewa pertama. "Saya tidak tahu bagaimana manusia ini bisa memasuki Lautan Emas meskipun dia bukan Daoxian. Namun dengan bisa membunuh 3 Jenderal Dewa Darah kita, itu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki sedikit kemampuan." Ucap Jenderal Dewa Darah kedua. Jenderal Dewa Darah ketiga dan keempat, "Bunuh manusia yang memimpin itu secepat mungkin." Teriak Jenderal Dewa Darah pertama. Setelah teriakan jatuh, Jenderal keempat mengawali serangan dengan menembak kejam ke arah Xiaoyan. Cakar tajam melesat dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan yang melihat serangan datang, dia masih tidak panik. Meskipun kekuatan mereka berada pada Doudip bintang 9 puncak, itu bukan sesuatu yang sulit bagi Xiaoyan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, tangan Xiaoyan berkedip. Lotus api muncul di tangannya saat dilemparkan langsung ke arah cakar tajam. Dalam prosesnya, lotus api membengkak dan meledak saat menyentuh cakar tajam. "Mati!" teriak Xiaoyan.
Suara ledakan menyebar di seluruh reruntuhan. Tangan Jenderal Dewa Dara keempat patah dengan posisi hangus karena bentrokan ini. Dia mengerang kesakitan. Sebelum ketiga Jenderal Dara bisa bereaksi, sosok Xiaoyan menghilang dari tempatnya dan menebas kepala Jenderal keempat dengan penguasa Suan. Lubang dalam tercipta setelah serangan kedua Xiaoyan dilepaskan. Bahkan Xiaoyan tidak repot-repot untuk melihat apakah dia sudah mati atau tidak. Hanya setelah debu berangsur-angsur menghilang, semua orang bisa melihat bahwa Jenderal Dewa keempat sudah tidak memiliki kehidupan. Mata ketiga Dewa Dara mulai dipenuhi dengan jejak ketakutan. Kalian semua harus berhati-hati dengan manusia ini. Kekuatan manusia itu tidak seperti yang ada di permukaan, ucap Jenderal Dewa Dara pertama. Jenderal pertama, apa yang harus dilakukan untuk membunuh manusia ini? Kita harus menyatukan kekuatan untuk membunuh manusia ini secepat mungkin, ucap Jenderal Dewa Dara pertama. Xiaoyan menoleh ke kelompoknya lalu berkata, kalian semua bunuh pasukan monster darah. Saya akan melawan ketiga Jenderal Dewa Dara, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, dia melesat ke arah ketiga Jenderal Dewa Dara. Ketiga jenderal yang melihat ini mereka mendengus dingin. Manusia, saya akui bahwa kekuatan Anda sangat hebat. Namun dengan berani datang ke reruntuhan ini, itu sama halnya dengan mengantar nyawa Anda, ucap Jenderal Dewa Dara pertama. Saya di sini tidak untuk mengantarkan nyawa, tetapi untuk membalaskan semua nyawa semua orang yang kalian bunuh, ucap Xiaoyan dengan niat membunuh yang kuat. Setelah kata-katanya jatuh, amor roh menutupi tubuh Xiaoyan dan tangan kanannya berkedip saat penguasa Suan muncul. Kali ini Xiaoyan bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka dengan cepat. Tanpa menunggu apa-apa lagi, Xiaoyan mengaktifkan 10.000 langkah ke batasnya. Dengan kecepatan seperti cahaya, tubuh Xiaoyan sudah berada di samping Jenderal Dewa Dara ketiga. Kedua jenderal yang melihat ini berteriak dengan keras. Mereka ingin bergegas tapi sudah terlambat untuk bergerak. Jenderal ketiga merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan ayunan kuat, penguasa Suan api memukul tubuh Jenderal Dewa Dara ketiga dengan sangat keras. Tubuh Jenderal ketiga terbang hingga ratusan meter sebelum akhirnya menabrak reruntuhan. Armor darah yang dipakai oleh Jenderal ketiga hancur oleh serangan kuat Xiaoyan. Darah segar menetes dari mulutnya. Kedua Jenderal darah tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi saat dengan cepat menuju Jenderal ketiga. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan melewatkan kesempatan ini? Sayap tulang muncul di punggungnya dan 10.000 langkah dilepaskan. Kecepatan yang ditampilkan Xiaoyan jauh lebih cepat dari yang mereka miliki. Kedua jenderal yang sedang bergegas terkejut saat melihat ini. Bagaimana mungkin manusia ini memiliki kecepatan seperti itu? Ucap Jenderal Dewa Dara pertama. Jenderal Dewa Dara ketiga yang terluka tidak mampu menghindari malapetaka yang mendatanginya. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Dia berteriak dengan keras. Jenderal pertama, selamatkan saya, teriak Jenderal Dewa Dara ketiga. Setelah kata-katanya jatuh, sosok Xiaoyan sudah berada di depan Jenderal Dewa Dara ketiga. Di kehidupan selanjutnya saya harap Anda tidak melakukan kesalahan yang sama, ucap Xiaoyan saat penguasa Suan dengan keras membentuk kepala Jenderal ketiga. Di bawah serangan penguasa Suan, kepala Jenderal Dewa Dara ketiga meledak menjadi kabut darah. Manusia bajingan, teriak Jenderal Dewa Dara pertama dan kedua. Mereka berdua mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Xiaoyan hanya membalikkan tubuhnya dan melangkah satu demi satu ke arah keduanya. Apakah Anda ingin mengeluarkan teknik bertarung terkuat milik kalian? Saya ingin melihat apakah teknik Anda yang kuat atau milik saya yang terkuat, ucap Xiaoyan saat api surgawi meletus dari tubuhnya. Api surgawi membentuk naga yang sangat besar dan itu berputar-putar di tubuh Xiaoyan. Sumber keabadian terus-menerus memasuki naga api. Jenderal Dewa Dara kedua mengeluarkan kapak tajam. Kapak mengembun dan berubah menjadi anjing merah besar. Sedangkan jenderal pertama mengangkat pedang berat. Itu mengembun dengan cepat saat bila merah terkondensasi menjadi serigala besar. Momentum yang kuat terpancar dari serigala besar. Pada saat yang sama naga api yang berputar-putar di tubuh Xiaoyan membumbung tinggi.
Tangan Xiaoyan membentuk segel dan naga api terkondensasi membentuk ribuan penguasa Suan. Xiaoyan berdiri di tengah-tengah lautan api. Ribuan bayangan penguasa Suan melayang-layang di atas kepala Xiaoyan. Anjing merah dan serigala merah bertabrakan dengan ribuan penguasa Suan. Seluruh lautan emas bergetar hebat di bawah bentrokan teknik bertarung ini. Fluktuasi energi terus menyebar hingga ratusan kilometer. Di bawah serangan yang kuat, penguasa Suan mulai retak. Jenderal Dara yang melihat ini dia tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat suara ledakan terdengar. Bayangan penguasa Suan akhirnya meledak setelah bentrokan dengan dua teknik keterampilan bertarung. Tetapi pada saat berikutnya bayangan penguasa lain melesat ke arah serangan Jenderal Dewa Dara pertama dan kedua. Bajingan, siapa sebenarnya manusia ini? Bagaimana mungkin Daudi bintang 9 puncak memiliki kekuatan yang begitu kuat? Teriak Jenderal Dewa Dara pertama. Melihat ini kedua Jenderal Dewa Dara mundur dengan cepat. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, mereka mendapati bahwa tubuh mereka tidak dapat digerakkan. Krisis yang kuat melanda kedua Jenderal Dewa Dara. Sosok Xiaoyan yang menggantung di udara membentuk panah teratai api. Dengan kecepatan seperti hantu, kedua anak panah teratai api menembus kepala Jenderal pertama dan kedua. Setelah kematian kedua Jenderal Dewa Dara, Xiaoyan mengelurkan tangannya dan meraih dua kristal darah. Pada saat yang sama, sosok dengan rambut berwarna putih dengan aura agung muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan merasakan tekanan kuat saat sosok ini datang. Akhirnya Anda tidak bisa bersembunyi dan menonton lebih lama lagi, ucap Xiaoyan. Di bawah paksaan Dao Xian, Xiaoyan sama sekali tidak merasa takut. Dia sudah menyiapkan diri untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Saya akui Anda memiliki kemampuan. Ini adalah pertama kalinya saya turun tangan untuk melawan musuh. Saya tidak menyangka dunia tingkat rendah seperti ini benar-benar membangkitkan manusia seperti Anda, ucap Kaisar Dara. Mata Xiaoyan sangat dingin dan wajahnya tidak memiliki banyak ekspresi. Dia tidak menjawab perkataan Kaisar Dara. Sebagai gantinya, api surgawi meletus dari tubuh Xiaoyan dan ribuan bayangan penguasa menuju ke arah Kaisar Dara. Kaisar Dara mendengus dingin melihat Xiaoyan meluncurkan serangan. Dia menciptakan ribuan tangan dan dengan mudahnya meraih penguasa Suan yang melesat ke arahnya. Tangan layu berwarna darah itu terus-menerus melambai dan ribuan bayangan penguasa Suan hilang tanpa jejak. Manusia dengan kekuatan bintang 9 puncak sangat berani melawan Dao Xian. Ini adalah lelucon terbesar bagi saya, ucap Kaisar Dara. Pada saat yang sama, momentum yang kuat keluar dari tubuhnya. Di bawah paksaan itu, tubuh Xiaoyan terasa sangat berat, seolah-olah puluhan gunung sedang menimpa tubuhnya. Tekanan ini membuat Xiaoyan mengerang. Dia tidak menyangka momentum yang dilepaskan oleh Dao Xian sangat menakutkan. 1000 tangan melayang ke arah tempat Xiaoyan berdiri. Surga menciptakan langit, teriak Xiaoyan. Telapak tangan, sidik jari, dan wajah kuno menuju ke arah ribuan tangan darah. 1000 tangan darah ditembakkan langsung ke arah surga menciptakan langit Xiaoyan. Teknik wajah kuno yang selama ini mampu menelan objek apapun dan menyemburkan apapun kini pecah menjadi fragmen-fragmen kecil ketika menerima serangan Kaisar Dara. Dengan kemampuan seperti ini Anda ingin bersaing dengan Kaisar ini? Sungguh manusia yang tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi, ucap Kaisar Dara dengan tersenyum dingin. Golok di tangan Kaisar Dara memancarkan cahaya merah yang sangat cemerlang. Dengan lambaian tangan, cahaya merah menuju ke arah Xiaoyan. Api surgawi melonjak pada penguasa Suan. Setelah itu Xiaoyan mengangkat tangan kirinya dengan paksa. Cahaya 5 warna terus-menerus berkedip pada tangan kirinya. Itu adalah roh api yang membungkus penguasa Suan dan membuat penguasa Suan menjadi sangat transparan. Xiaoyan mengangkat penguasa Suan yang dipadukan dengan api surgawi di dalamnya. Itu membesar dan membesar sebelum akhirnya jatuh menabrak bola cahaya merah yang dipenuhi kekuatan penghancur. Kekuatan yang terpancar dari bola cahaya merah itu sangat mengerikan. Bahkan Xiaoyan merasa akan hancur jika menyentuh bola cahaya merah itu. Ledakan yang dahsyat membuat keduanya mundur beberapa langkah. Sedikit angin yang tersisa bahkan merobohkan bangunan-bangunan kuno di sekitar. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dengan mulut sedikit terengah-engah.
Jelas dia menggunakan kekuatan puncaknya untuk bisa menghancurkan bola cahaya merah itu. Namun Xiaoyan adalah pelindung dari benua Daodi ini. Dia mengerang dan menyerap sumber keabadian yang terkandung dari alam. Xiaoyan mendengus dingin saat api di tangan kanannya sekali lagi muncul. Itu membentuk menjadi busur api. Roh hantu dibungkus oleh kekuatan benua dan itu mengembun menjadi anak panah transparan. Panas suci teratai api hancurkan, teriak Xiaoyan dengan suara dalam. Saat busur dilepaskan, momentum yang kuat mengaduk lautan emas hingga menciptakan arus yang kuat. Di bawah serangan panas suci, tubuh Kaisar Dara merasakan rasa krisis yang sangat kuat. Jari darah Feng Tian, teriak Kaisar Dara. Jari darah terkondensasi menjadi sinar cahaya merah dan melesat ke arah anak panah yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Setelah itu dia berteriak lagi saat mengaktifkan telapak darah Feng Tian. Dari telunjuk darah bertabrakan dengan panas suci teratai api dan disusul oleh telapak tangan darah. Bahkan Kaisar Dara secara langsung menunjukkan dua teknik bertarung untuk menghancurkan serangan Xiaoyan. Panas suci teratai api dan dua teknik bertarung yang dilepaskan oleh Kaisar Dara bertabrakan. Merasakan kekuatan yang besar dari Kaisar Dara membuat ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam. Panas suci yang tercipta oleh api surgawi, roh hantu, dan kekuatan benua sama sekali tidak bisa mengancam Kaisar Dara. Itu benar-benar hancur oleh kedua teknik yang dilepaskan oleh Kaisar Dara. Manusia, saya Kaisar Dara Daoxian mengakui kekuatan dan keberanian yang Anda miliki. Ada satu-satunya orang yang menjadi lawan saya dengan kekuatan di bawah Daoxian. Jika Anda menjadi Daoxian, saya takut bahkan saya tidak akan cocok dengan Anda. Namun sayangnya kekuatan Anda hanya Daodi bintang 9. Dan saya tidak akan membiarkan ancaman terbesar seperti Anda hidup di benua ini. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa jarak antara Daoxian dan Daodi bintang 9 sangatlah jauh, ucap Kaisar Dara. Setelah kata-katanya jatuh, kedua tangan Kaisar Dara terangkat. Itu seolah-olah bayangan kedua tangan muncul dari kedua tangan Kaisar Dara. Hal yang mengejutkan bahwa kedua tangan Dara itu menjadi lebih nyata ketika membesar. Kedua tangan Dara itu beralih ke arah Xiaoyan dan melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Xiaoyan merasakan kekuatan yang dahsyat menimpa tubuhnya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dia segera mengeluarkan seluruh kekuatan untuk menghindari serangan ini. Apakah Anda pikir bisa menghindari serangan saya? Ucap Kaisar Dara. Tangan Dara mencengkram leher Xiaoyan dan satu tangan Dara lainnya menembus perut Xiaoyan. Pertahanan kuat yang dimiliki Xiaoyan bahkan hancur di bawah kekuatan tangan Dara ini. Api surgawi segera melilit tubuh Xiaoyan dan melepaskan tubuhnya dari cengkraman tangan Dara. Xiaoyan terjatuh di tanah dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan lubang seukuran telapak tangan muncul di perut Xiaoyan. Bajingan, kekuatan Daoxian benar-benar sangat kuat. Apakah tidak ada cara untuk melawan keberadaan Daoxian? Gumam Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.